Inilah sejarah riwayat hidup Santo Fransiskus dari Assisi. Fransiskus dari Assisi terlahir dari sebuah keluarga yang kaya raya pada tahun 1182. Ayahnya bernama Pietro Bernardone, seorang saudagar kain yang sering berpergian ke Prancis dalam urusan bisnis. Sedangkan ibunya bernama Pica, yang pada saat melahirkan Fransiskus suaminya tidak ada di sisinya. Fransiskus terlahir di kota Assisi yang digambarkan sebagai sang timur tepat matahari terbit dan merupakan kota abad pertengahan yang kaya. Kota Assisi terletak di sebuah lembah Umbria yang dikelilingi tanah di Italia Tengah, berada pada 424 meter di atas permukaan laut, yang di atasnya terdapat Gunung Sibasio yang berbentuk kubah ditutupi dengan hutan. Sejarah mencatat pada saat itu bahwa terdapat dua kekuatan adidaya pada dunia abad pertengahan, di mana Assisi berada di dalamnya. Satu kekuatan berasal dari Kaisar Romawi, dan satu kekuatan lainnya berasal dari Paus. Frederick Barbarossa sebagai Kaisar Romawi, dan Innocentius III sebagai Paus. Dua kekuatan digambarkan sebagai politik dan agama yang sering berakhir dengan pertikaian. Dunia politik didominasi oleh para bangsawan feodal yang disebut mayores, dan di sisi lain adalah para pedagang yang disebut minores. Dengan kekuatan uang, para pedagang melawan para bangsawan dengan tujuan mengganti pemerintahan yang demokratis dari sistem feodal. Ambisi politik dan imam menyebabkan para kesatria berperang hingga ke Tanah Suci. Saat Fransiskus berusia 16 tahun, dia ambil bagian dalam perang saudara antara kaum mayores dan kaum minores yang terjadi demi menguasai benteng Rocca di Assisi. Pada tahun 1202, Fransiskus kembali ambil bagian dalam perang di Collestrada, di mana dia tertawan di penjara Perugia selama 1 tahun, sampai ia ditebus oleh ayahnya dengan kesehatannya yang makin memburuk di tahun 1204. Sepulihnya dari sakit, Fransiskus kembali bergabung dalam perang salib sebagai kesatria sebagaimana dicita-citakannya. Petualangannya kali ini benar-benar sangat singkat karena dia mendapatkan suatu penglihatan dan mimpi yang akhirnya menyebabkan ia kembali ke Assisi. Kepulangannya sempat menimbulkan kekecewaan dari ayahnya dan cibiran dari kawan-kawannya. Fransiskus terbiasa dengan kehidupan mewah, bersenang-senang dengan kawan-kawannya hingga larut malam, bernyanyi dengan keras di sekeliling jalan-jalan kota Assisi, hingga tiba saatnya dia merasa bosan dengan hidup ramai. Dia merasakan ada sesuatu kerinduan yang lain, hingga akhirnya dia mulai menjelajahi daerah-daerah pedalaman sekitar Assisi. Singkat cerita, Fransiskus telah tiba pada masa pertobatannya dengan sering pergi ke tempat-tempat tersembunyi, menemui orang-orang kusta, memberi mereka uang dan bahkan ciuman kasih. Di akhir tahun 1205, hidupnya benar-benar secara radikal telah berubah setelah kunjungannya ke sebuah gereja tua San Damiano. Setelah terpesona memandangi salib yang masih tergantung utuh, salib telah berbicara kepada Fransiskus agar dia memperbaiki gereja tua yang sudah tidak utuh lagi ini. Setelah melalui berbagai rintangan hingga terjadi konflik dengan ayahnya, Fransiskus berhasil memperbaiki gereja San Damiano. Dalam kurun waktu itu, Fransiskus hidup miskin sebagai pengemis batu dan sisa makanan. Bahkan rela menukar pakaiannya dengan pakaian pengemis yang dijumpainya di kubur Santo Petrus. Setelah gereja San Damiano, Fransiskus juga berhasil memperbaiki beberapa gereja, termasuk gereja Santa Maria Ratu Para Malaikat yang menjadi tempat lahirnya gerakan yang dirintis Fransiskus. Dari hari ke hari, kehidupan Fransiskus menjadi daya tarik tersendiri bagi beberapa orang yang pada akhirnya menjadi pengikutnya. Persaudaraan kecil semakin bertambah anggotanya. Menjelang akhir hidupnya, antara tanggal 15 Agustus dan 29 September 1224, saat berada di kota Laverna, Fransiskus mendapatkan penglihatan mistik malaikat serafim yang tersalib dan menerima kelima luka kudus Kristus pada tubuhnya. Tahun 1226 adalah tahun terakhir baginya dan ia sempat mendiktekan kata-kata perpisahan yang disebut wasiat Siana. Setelah memberkati kota kelahirannya dalam perjalanan menuju Parziun Kola, tepat pada tanggal 3 Oktober 1226. Saat matahari terbenam, Fransiskus meninggal dunia.
setelah mendengarkan kisah sengsara Kristus menurut Injil Yohanes dan mendoakan Mazmur 141. Begitulah sejarah singkat riwayat hidup Santo Fransiskus Assisi. Selamat Pesta Santo Fransiskus Assisi bagi kita semua, secara khusus untuk para suster OSF di Prawa di hari peringatan wafat di Santo Fransiskus 4 Oktober ini.